Halo, selamat pagi anak-anak. Salam jumpa lagi dalam pembelajaran kita masih di buku 5G pada subtema 3 manfaat kalor dalam kehidupan sehari-hari, dan pada pembelajaran pertama manfaat kalor dalam mengubah wujud benda. Nah, anak-anak, mari mengawali pembelajaran kita hari ini. Ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kita ambil sikap doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah Bapa kami bersyukur kepadamu karena Engkau masih melindungi kami sampai pada hari ini. Sekarang kami ingin belajar, jaga dan sertailah kami, agar kami dapat memahami pembelajaran hari ini dengan baik. Amin. Santa Maria della Strada, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah mampu menunjukkan pengaruh kalor terhadap perubahan suhu dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, mampu memaparkan laporan tentang pengaruh kalor terhadap suhu benda. Yang ketiga, mampu menunjukkan konsep-konsep yang saling berkaitan pada teks non-fiksi. Dan yang keempat, mampu menulis teks non-fiksi sesuai konsep yang disusun. Berikut ini kita akan belajar pengaruh kalor terhadap perubahan suhu dan wujud benda. Suhu adalah derajat panas atau dinginnya suatu benda. Kalor adalah energi yang dipindahkan dari suatu benda ke benda lainnya karena perbedaan suhu atau temperatur. Manfaat kalor mengubah suhu zat dan mengubah wujud zat. Jika sebuah benda dipanaskan, suhu atau temperatur benda akan naik. Sebaliknya, jika benda didinginkan, suhu atau temperaturnya akan turun. Proses mencair terjadi bila perubahan wujud zat dari padat menjadi cair. Pada saat benda mencair, diperlukan kalor, dan pada kejadian tersebut tidak terjadi kenaikan suhu. Titik lebur merupakan suhu pada waktu zat melebur. Proses membeku terjadi bila perubahan wujud benda cair menjadi padat. Es merupakan wujud air dalam bentuk padat. Air dapat membeku jika mengalami penurunan suhu yang sangat dingin. Proses penguapan dapat dipercepat dengan cara A. Memanaskan, B. Memperluas permukaan, C. Meniupkan udara di atas permukaan, D. Mengurangi tekanan di atas permukaan. Proses mengkristal terjadi ketika perubahan wujud gas menjadi padat. Contoh, lampu minyak jika dinyalakan akan menimbulkan asap. Asap dari lampu minyak akan berubah menjadi jelaga berwarna hitam. Berikut adalah bagan perubahan suhu. Kita lihat peristiwa dan pemindahan kalor. Nomor 1, air menjadi es. Perpindahan kalornya adalah melepaskan kalor. Yang kedua, peristiwa es menjadi cair. Di sana terjadi perpindahan kalor, yaitu memerlukan kalor. Yang ketiga, peristiwanya adalah uap air menjadi air. Perpindahan kalornya melepaskan kalor. Yang keempat, air menjadi uap air. Perpindahan kalor memerlukan kalor. Nah, anak-anak,
Berikut adalah skema proses perubahan wujud benda. Keterangannya adalah jika garis panahnya itu tebal, maka di sana terjadi memerlukan panas, sedangkan tanda panahnya berupa titik-titik atau garis putus-putus, maka keterangannya adalah melepaskan panas. Salah satu contoh adalah pada benda padat ke cair. Padat ke cair, maka terjadi mencair. Di sana memerlukan panas. Sedangkan cair ke padat disebut dengan membeku. Di sana terjadi proses pelepasan panas. Hal yang sama juga bisa terjadi antara padat ke gas dan juga gas ke cair. Nanti kalian akan bisa belajar sendiri di rumah. Nah, anak-anak, suhu akan turun jika suatu benda melepaskan kalor. Suhu akan naik jika suatu benda menyerap kalor. Sekarang kita masuk pada menyusun teks non-fiksi. Saat membuat tulisan, diksi yang digunakan sesuai dengan konteks kalimat pada teks non-fiksi. Diksi adalah pilihan kata di dalam tulisan yang digunakan untuk memberi makna sesuai dengan keinginan penulis. Perhatikan apakah diksi yang kamu gunakan sudah sesuai dengan yang tertera dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Selain diksi, ejaan juga perlu diperhatikan. Ejaan berkaitan dengan penggunaan tanda baca, penggunaan huruf kapital, dan penulisan kata yang sesuai dengan KBBI. Nah, berikut adalah tugas pada bagian C, halaman 96 sampai 97, dan pada bagian D, halaman 97 sampai 98. Nah, anak-anak, mari kita refleksi belajar hari ini. Yang pertama, hal yang disyukuri yaitu dapat memahami proses perubahan wujud. Hal yang disesali belum membedakan proses membeku dan mencair dan sebagainya. Dan hal yang akan diperbaiki akan banyak membaca. Nah, anak-anak, mari kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan, kami berterima kasih atas bimbingan-Mu yang penuh kasih di dalam pembelajaran hari ini. Semoga pelajaran yang kami proses hari ini dapat bermanfaat untuk hidup kami selanjutnya. Terpujilah Engkau selama-lamanya. Amin. Santa Maria della Strada, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Selamat belajar di rumah dan semoga tetap sehat. Salam AMDG.